Bagaimana ketaatanmu kepada suamimu? Menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak di rumah. Ketika tidak di rumah, jaga kehormatannya. Ketika di rumah jangan menerima tamu kalau suaminya tidak tahu. Tapi jangan terlalu protektif juga suaminya. Sini WA-nya, saya cek. Wow, dicek semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama ash-shifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض إلى آخره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati para sesepuh, yang saya hormati sahibul hajah, terkhusus kepada kedua mempelai yang hari ini sangat berbahagia. Mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan keduanya tidak hanya dijadikan Allah sepasang suami istri di dunia, tapi juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh hadirin, Bapak, Ibu, para pemuda, pemudi, baik dari mempelai laki-laki maupun mempelai wanita. Syukur alhamdulillah, hari ini mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesempatan sehingga kita bersama-sama menyaksikan walimatun nikah kedua mempelai. Semoga kehadiran kita hari ini menjadi doa-doa terbaik untuk keduanya sehingga membawa keberkahan di dalam rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, terkhusus kedua mempelai yang saya banggakan. Sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan salam dari Abah di rumah. Kebetulan beliau tidak bisa hadir karena berhalangan. Kemudian beliau mewakilkan saya sebagai putranya untuk memberikan tausiah. Mohon maaf jika tausiah saya bukan menggurui, tapi minimal saya sudah menikah duluan. Bapak Ibu yang saya hormati, kedua mempelai yang saya banggakan. Ketika seseorang menikah, Al-Quran menyebutkan nikah itu adalah ikatan yang sangat kuat. Disebutkan dengan istilah mitsaqan ghalidha. Kalimat mitsaqan ghalidha di dalam Quran disebutkan sebanyak 3 kali, tidak banyak. Mitsaqan ghalidha artinya perjanjian yang kuat, yang teguh. Jadi orang menikah itu tidak hanya sebatas saya terima nikahnya, tidak. Tapi perjanjian yang tidak hanya di depan penghulu, tapi disaksikan oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabnya tidak hanya diberikan, dibebankan di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi ketika seseorang betul-betul niat mau menjalin rumah tangga karena Allah, insya Allah rumah tangganya akan diberikan kemudahan.
Karena pada prinsipnya menikah itu adalah mitsaqan ghalidha. Hadirin Mas Rafiq dan Mbak Nova yang saya banggakan. Menikah kalau awal-awal terasa nyaman. Apalagi pas hari walimahan. Tapi setelah pernikahan mulai datang kesusahan. Kesusahannya bertubi-tubi. Tinggal siapa yang lebih bersabar itu yang kemudian memperoleh kenikmatan. Di dalam menikah kita harus mengingat bagaimana pesan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika anaknya Siti Fatimah menikah dengan sahabat Sayyidina Ali, beliau memberikan 3 pesan. Yang pertama adalah menikah itu adalah ketentuan kuasa Allah dan takdir Allah. Jenengan mungkin waktu kecil tak pernah tahu siapa itu Mas Rafiq. Begitu juga Mas Rafiq ketika lahir di tempatnya, di rumahnya, tak pernah terbayang istrinya nanti namanya Nova. Seperti saya, tak pernah terbayang saya ketika kuliah di UNER ngambil S3 jurusan ekonomi syariah, kemudian saya ketemu istri saya di situ. Gak pernah terbayang. Padahal sekalipun saya tidak pernah ke Sunan Derajat, tapi ternyata takdir Allah saya tinggal di Sunan Derajat. Itulah namanya ketentuan takdir Allah. Kapan Allah menentukan itu? Di dalam banyak hadis dijelaskan, ketika usia kandungan sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi. Ditetapkan rizkinya, ajalnya dan perbuatannya. Para ulama sepakat jodoh itu merupakan salah satu dari rizki. Jadi berarti jodoh kita itu dari dulu sudah ditentukan Allah. Bisa gak dirubah? Bisa. Bagaimana caranya? Berdoa. Bagaimana caranya? Memperbaiki diri. Karena sebenarnya rumus perjodohan itu sederhana dalam Quran. Disebutkan al-khabithatu lil-khabithin. Perempuan-perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Artinya apa? Kalau sifatnya jelek, pastilah jodohnya jelek. Gak mungkin gak. Wal khabithuna lil khabithat. Laki-laki yang jelek juga untuk perempuan yang jelek. Jadi memang begitu. Perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek, laki-laki yang jelek untuk perempuan yang jelek. Itu Quran. At-thayyibatu lit-thayyibin. Perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik. Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik-baik untuk perempuan yang baik-baik. Jadi rumusnya apa? Yang belum menikah sepertinya kalau dari wajahnya banyak yang belum menikah itu. Yang belum menikah, kalau pengen dapat jodoh yang luar biasa, sibuklah setiap hari memperbaiki diri supaya dapat jodoh yang terbaik. Jangan berhayal mendapatkan istri terbaik kalau kita biasa-biasa saja. Saya masih ingat ketika saya pertama kali mengambil S3, apa kata orang tua saya? Kamu nggak boleh menikah sebelum selesai S3-mu. Tapi dengan niat tulus, saya mengatakan dalam hati, ya Allah, mudahkanlah kuliah saya sampai lulus. Apa yang terjadi? Saya mendapatkan istri yang sama juga S3. Minimal sama. Artinya apa? Allah memasangkan itu tak akan pernah salah. Yang salah itu kita. Gus, gak begitu. Terkadang menurut kita baik, ternyata enggak. Ada ayatnya. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Terkadang kan pemuda begini. Sudah dijodohkan sama orang tuanya, kemudian dia punya pacar. Bilang ke bapaknya, "Pak, ini aku mau sama ini aja. Aku udah jatuh cinta sama dia." Padahal kata Quran apa? Dan bisa saja yang kamu anggap jelek fahuwa khairul lakum. Itu bagus untuk. Wa asa an tuhibbu, dan bisa saja yang kamu cintai, kamu sukai, wanita-wanita yang kamu sukai, wa huwa syarrul lakum, jelek.
Jadi sebenarnya pilihan orang tua itu jauh lebih baik dibanding pilihan sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kedua mempelai. Jadi kalian berdua disandingkan oleh Allah, ini adalah sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa menikah? Tujuannya dalam Quran disebutkan, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dia yang telah menciptakan kalian dari diri kalian. Apa? Seorang perempuan. Diapain perempuan itu? Dinikahi. Supaya apa? Supaya liyaskunu ilaiha. Ma makna liyaskunu ilaiha? Supaya tenang. Tempat yang tenang itu di mana? Di rumah. Gimana supaya mengisi rumah dengan baik? Harus menikah. Ada keturunan. Jadikanlah rumah itu adalah baiti jannati. Bagaimana caranya? Hiasilah rumahmu, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Cahailah, berikan cahaya rumahmu dengan membaca Al-Quran. Jangan sudah menikah baca Quran tak pernah. Baca Quran hanya ketika sholat, itu pun Fatihah. Bismillahnya kulhu, sudah itu langsung sujud, selesai. Na'udzubillah min dalik. Menikah itu liyaskunu ilaiha. Dalam ayat yang lain dijelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang pertama tenang, sakinah itu artinya tenang. Adem, aman, tentram itu namanya sakinah. Membawa ketenangan. Yang tadinya suka keluyuran malam, tapi setelah punya istri pulangnya lebih awal. Yang tadinya suka begadang karena punya istri, ditelepon. Yang nggak tidur, panggil dengan yang baik-baik. Jangan namanya pik, sini pik. Panggil dengan bahasa yang indah. Sayang, saya sampai hari ini istri saya memanggil saya sayang. Yang mau kemana? Pik, mana pik? Panggillah dengan sebutan yang terbaik. Liyaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ma makna mawaddatan wa rahmah? Kasih sayang. Kapan munculnya kasih sayang? Ketika saling pengertian. Saling pengertian itu gini, dalam ilmu psikologi, kalau jenengan mengkaji ilmu psikologi, wataknya seorang laki-laki dengan perempuan itu jauh berbeda. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki tidak bisa melakukan sesuatu sekaligus bersamaan, nggak bisa. Contoh, laki-laki sedang menulis, kemudian dipanggil oleh istri, kadang-kadang nggak mudeng, nggak dengar, karena laki-laki itu tadi tidak bisa melakukan sesuatu secara bersamaan, dipegang itu. Perempuan bisa sambil gendong, sambil masak, sambil itu bisa. Itulah perempuan bedanya. Tapi perempuan lebih lemah, kecuali menggendong anaknya baru kuat. Itulah perempuan. Perempuan begadang sengaja nonton TV besok sakit, tapi begadang nyusuin anaknya tidak akan sakit. Kenapa? Karena mawaddatan wa rahmah, kasih sayang. Jadi ketika Mbak Nova manggil Mas Rafiq, ayang, dia lagi mengetik, kemudian tidak nyaut, jangan marah. Pahami kalau laki-laki itu kabelnya cuma satu. Jangan marah, karena memang prinsipnya begitu. Maklumi dia. Apalagi laki-laki. Laki-laki tidak bisa kita membicarakan yang lebih urgent kalau dia lagi pusing. Siapapun laki-lakinya semuanya sama. Kalau dia lagi banyak pikiran, jangan curhat. Kapan waktu yang enak untuk curhat pada laki-laki? Ketika dia tenang. Kapan? Ketika dia mau tidur, sambil bicara pelan-pelan. Jangan dia baru datang masih ngos-ngosan, yang tahu nggak begini, itu stres dia, akhirnya dia ngomel-ngomel, akhirnya berantem, cekcok dan seterusnya. Ini sederhana tapi setiap hari akan dialami.
Mas Rofiq dan Mbak Nova yang saya hormati dan yang saya banggakan. Yang pertama tadi, menikah itu ketentuan Allah. Yang kedua kata Nabi, menikah itu adalah untuk melahirkan keturunan. Tadi sudah dijelaskan oleh yang sambutan. Hanya dalam Islam yang menjunjung tinggi pernikahan, hanya Islam. Yang lain enggak. Kenapa? Di dalam Islam itu diatur sedemikian rupa siapa orang yang tidak boleh dinikahi. Sampai ada ayatnya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah ila akhirih. Kenapa saya hafal? Wong saya hafal. Alhamdulillah dulu saya hafal Quran di usia lulus madrasah tsanawiyah. Kenapa? Karena ibu saya ahli tirakat. Nanti saya ceritakan. Supaya jenengan bertirakat berdua supaya anaknya hafal Quran. Kami 12 bersaudara semuanya hafal Quran. Adik kami yang paling kecil umur 10 tahun sudah hafal Quran. Bukan 1 juz, 30 juz. Bukan juz alpukat. Juz melon, juz jambu, juz jeruk. Bukan. Kalau itu enak ngafalnya. Begitu memuliakannya Islam terhadap pernikahan, Allah membuat aturan siapa-siapa yang boleh dinikahi, siapa-siapa yang tidak boleh untuk dinikahi. Dalam rangka apa? Supaya menjaga dzurriyyahnya, supaya tertib. Dzurriyyahnya tidak seliuran kemana-mana. Itu Islam mengatur sampai sedetail itu. Sampai begitu hati-hatinya. Saudara rodok saja nggak boleh untuk dinikahi. Wa akhawatukum minar rodha'ah, dan saudara kalian yang dari saudara sepersusuan. Makanya kalau nanti punya anak, jangan gampang kemudian ketika ASI-nya tidak keluar, cari opening, cari ibu-ibu yang punya air ASI, silakan anak saya mau disusui. Jangan mudah untuk seperti itu. Kenapa? Karena sekali anakmu menyusu kepada orang itu dan usianya masih di bawah 2 tahun dan sampai kenyang bayi itu, maka dia adalah saudara rodokmu jika ibu itu melahirkan seorang anak. Kalau besar, tidak boleh menikah kedua itu karena dia sedarah, dan ini pernah terjadi di banyak tempat. Hati-hati. Makanya Islam itu mengatur sampai sedetail itu. Terus kenapa Islam melarang itu? Karena kalau tetap menikah yang sedarah, maka anaknya akan lahir dengan dalam keadaan cacat. Jadi anak-anak yang cacat itu banyaknya karena perkawinan sedarah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi, menikah itu adalah menjaga nasab. Bagaimana nasab kita supaya terbaik? Supaya nasabnya jenengan terbaik, jenengan harus ahli tirakat. Saya mau menceritakan kenapa ibu saya bisa melahirkan banyak seorang hafid. Tirakatnya apa? Setelah menikah begini, tirakat yang pertama, tidak tidur sebelum membaca sholawat sebanyak 3000 kali. Sholawatnya nggak panjang. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Nggak apa-apa ketiduran. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Aduh, gimana? Orang yang baca salawat itu, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Pendek, nggak usah panjang-panjang, baru tidur. Waduh, gimana ini kalau begitu? Ya nggak apa-apa. Selawat itu nggak harus punya wudu, kapanpun bisa, dimanapun bisa. Yang kedua, biasakan bangun di sepertiga malam. Mulai malam pertama langsung praktek sholat tahajud bareng. Suami menjadi imam. Sendiri-sendiri boleh, bareng boleh. Doakan yang terbaik. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan menghayal punya anak 30 juz kalau subuh aja jarang, apalagi tahajud. Kalau masih muda jarang tahajud, sekarang rubah ketika menikah bertahajud. Supaya lebih nyaman, ada temannya berdua. Orang yang menjaga salat tahajud, janjinya Allah sudah jelas, maqamam mahmuda. Tempatnya itu tempat terpuji, tempat terbaik, bukan hanya yang melakukan, tapi seluruh anak keturunannya. Jaga apa? Salat tahajud. Yang ketiga amalannya, setiap 1 minggu 1 kali khotam Quran. Itu amalan ibu saya tadi. Kalau jenengan, oh saya bisanya 1 bulan 1 kali khotam Quran, berarti 1 hari 1 juz. Kalau nggak bisa belajar, kalau bisa bimbing istrinya. Bagaimana kalau kebalik? Nggak apa-apa, saling mengingatkan. Baca bareng-bareng juga bagus, nggak apa-apa. Dihiasi kehidupan sehari-harinya daripada curhat macam-macam. Lebih baik baca Quran. 3 amalan itu yang dipegang oleh orang tua kami di rumah, sehingga anak-anaknya banyak yang hafizul Quran. Kemudian orang menikah kalau tuntunannya dalam syariat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu adalah pemimpin. Jadi Mas Rafiq adalah pemimpin bagi keluarganya. Siapa? Mbak Nova. Bagaimana kalau baru satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja, nggak boleh banyak-banyak. Kalau mau berpoligami, tiru apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim berpoligami? Nabi Ibrahim baru berpoligami setelah istrinya betul-betul sepuh, tidak bisa memberikan anak. Akhirnya istrinya sendiri yang nyuruh, udah kamu nikah aja, nikah aja, nggak apa-apa. Tuh sama itu pembantu kita itu. Akhirnya menikah, kemudian hasil menikahnya dengan istri yang kedua itu punya anak, namanya Ismail. Ternyata bibarokati lahirnya Ismail, tidak lama istri yang pertama yang tadinya dianggap mandul, lahirlah anak namanya Ishak. Jadi suamimu nanti bilang, bang boleh menikah, tiru sunnahnya Ibrahim. Kapan? Nunggu saya kalau saya tidak produktif lagi. Selama masih produktif, jangan macam-macam mau menikah lagi. Kenapa? Walaupun itu diatur secara syariat, kalau tidak adil jangan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa rubah. Nikah itu boleh 2, 3, 4. Tapi wa in khiftum, dan jika kalian ini khawatir, takut, alla ta'dilu, untuk tidak berbuat adil, fawahidah, cukup 1 saja. Karena adil itu berat. Cuman kadang-kadang laki-laki disimpan ayat fa in khiftum itu nggak dibaca. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', shadaqallahul azim. Padahal ayatnya masih panjang. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Pegang 1. Saya aja nggak berani nikah lagi. 1 fokus supaya yakin istri di dunia dan di akhirat. Rumus pertama, laki-laki sebagai pemimpin. Kenapa? Karena laki-laki diberikan kemampuan yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki diberikan tanggung jawab yang lebih besar oleh Allah. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena tanggung jawabnya wa bima anfaqu. Dan dia ini memberikan nafkah dari harta mereka. Kewajiban seorang suami adalah menafkahi istri, tidak hanya nafkah harta, tapi nafkah selainnya. Itu wajib hukumnya. Ketika Mas Rafiq sudah menafkahi istrinya, sudah menjadi pemimpin yang baik, bagaimana kewajiban seorang istri? Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Menjadi anak solihah. Sudah itu taat. Taat kepada siapa? Taat kepada suami, taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada suaminya, otomatis dia taat kepada Rasulnya. Siapa yang taat kepada Rasulnya,
otomatis dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jadi istri harus salihah, taat kepada suami, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Bagaimana kalau suaminya memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah? Tidak boleh dilakukan. La ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun kalau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Rafiq bilang, yang kita nggak usah sholat, kita jalan-jalan aja, nggak boleh tuh taat. Tapi yang jangan suka curhat kemana-mana, curhatnya sama saya aja atau sama Allah. Rumus keluarga banyak berantakan biasanya, curhatnya di medsos. Curhat di mana lagi? Ke teman. Jangan pernah curhat kepada siapapun. Curhat yang paling enak itu adalah kepada suaminya sendiri atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngadu kepada Allah. Karena kalau kita mengadu kepada Allah, Allah tak pernah marah, Allah tak pernah ngomel. Kalau curhat kepada orang apalagi lawan jenis, banyak terjadi perselingkuhan gara-gara curhat. Hati-hati dengan curhat. Apalagi membicarakan aib suami di medsos. Hari ini banyak keluarga muda-mudi yang seperti itu. Banyak yang curhat dengan saudaranya. Banyak yang curhat dengan teman-temannya. Akhirnya nangis bareng. Sudah itu nggak lama cerai. Na'udzubillah min dzalik. Mengadu kepada Allah. Apalagi sudah taat, hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Bagaimana ketaatanmu kepada suamimu? Menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak di rumah. Ketika tidak di rumah, jaga kehormatannya. Ketika di rumah jangan menerima tamu kalau suaminya tidak tahu. Tapi jangan terlalu protektif juga suaminya. Sini WA-nya, saya cek. Wow, dicek semua. Enggak begitu. Tapi jangan pula pakai PIN, kode rahasia. Saya sama istri saya nggak ada kode rahasia. PIN HP, PIN perbankan, semuanya tahu. Harus terbuka. Jangan begini, ada satu kisah. Ada orang suami istri, ada perjanjian. Ketika kita menikah, kita perjanjian ya. Apa perjanjiannya? Kamu tidak boleh buka HP saya, kata suaminya. Kata istrinya, boleh. Kamu nggak boleh buka laci saya. Laci lemari. Kalau begitu, oke, siap. Dijalankan perjanjiannya. Si suami tak pernah membuka laci, begitu istrinya juga tidak pernah membuka HP suaminya. Apa yang terjadi? Tak sengaja kemudian setelah beberapa lama istrinya melihat di handphonenya banyak wanita-wanita yang berselingkuh dengannya. Kaget istrinya, sedih. Kenapa kamu begitu? Kemudian, kok bisa-bisanya kamu selingkuh? Pantas saja HP-nya tidak boleh dilihat. Kemudian kata suaminya, terus kenapa? Coba lihat isi di laci itu apa? Pas dibuka ternyata isinya hanya kacang hijau. Kenapa kok hanya kacang hijau saja kamu kemudian tidak boleh saya buka laci itu? Kata istrinya, mohon maaf mas, saya itu setiap selingkuh saya ngasih kacang hijau di tempat itu, di plastik itu. Kacang hijaunya sudah 1 kilo. Berarti berapa kali dia selingkuh? Berarti sama-sama nggak bener itu. Hati-hati. Jadi berkeluarga itu setannya lebih banyak. Kalau jenengan pacaran, pegang tangan luar biasa. Tapi sudah menikah biasa aja. Karena setannya nggak berperan. Tidur dia. Tapi ketika pacaran kok enak ya. Tapi ketika menikah, disitulah kesabarannya harus dimunculkan. Jaga kehormatan suami, jaga kehormatan keluarga suami, keluargamu dan seterusnya. Karena menikah itu bukan hanya menikah kepada orangnya, tapi juga keluarganya dan seterusnya. Sabar dalam menghadapi semua cobaan. Ingat, ketika kamu sulit, apa yang harus pertama dilakukan? Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana caranya? Doa-doa terbaik kamu panjatkan. Satu, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Banyak baca itu. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Yang kedua, doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Seringlah baca. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang terakhir, kalau istri kemudian melakukan sesuatu yang melanggar, wallati takhafuna nusyuzahunna, enggak taat kepada suami, berbuat nusyuz, kabur dari rumah tanpa izin suami dan seterusnya, yang pertama harus kamu lakukan adalah fa'idhuhunna. Orang sekarang, anak-anak sekarang, kalau ketahuan istrinya nakal, yang pertama bukan fa'idhuhunna, dipukul. Sini kamu, gepak gitu. Itu bukan tuntunan syariah. Tuntunan syariah yang pertama adalah fa'idhuhunna. Sudah dinasihati gak mau juga, wahjuruhunna fil madaji', berpisah tempat tidur. Yang ketiga, sudah berpisah tempat tidur masih begitu juga, wadribuhun. Baru yang terakhir, itu pun kata ahli tafsir bukan dipukul artinya, tapi diberikan keputusan yang memberikan pukulan yang luar biasa kepadanya supaya dia sadar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rumus-rumus rumah tangga. Kalau diceritakan lebih banyak nggak khotam-khotam. Bagaimana caranya? Jalani saja hidup, biarkanlah air mengalir. Jangan terlalu neko-neko, jangan terlalu banyak keinginan. Apa yang ada disyukuri. Hidup itu tak perlu banyak uang, yang penting cukup. Bagaimana cukup? Syukur. Syukur itu berapapun insya Allah cukup. Yang paling luar biasa cobaan rumah tangga di bulan pertama adalah masalah rizki biasanya. Masalah pendapatan, tinggal di sini atau tinggal di sana dan seterusnya. Itu saya mengalami sendiri. Saya baru-baru menikah itu masih pusing. Saya harus di Jakarta, di Kalimantan, apa di sini. Karena kerjaan saya di Jakarta. Masih mondar-mandir tiap minggu kayak orang bodoh. Ternyata lama-lama saya memilih, kalau begini terus habis badan saya. Akhirnya saya lebih memilih kepentingan keluarga, kemudian saya tinggal di Lamongan. Dulu tiap minggu ke Jakarta, warawiri kemana-mana, kayak orang nggak jelas. Itulah cobaan keluarga. Sering warawiri, kemudian ketemu orang lain di jalan, bahaya. Kelihatan yang lebih bening, wah lebih bening ini. Karena kenapa? Laki-laki itu godaannya mata. Setiap melihat wanita akan terasa cantik, lebih indah dibanding istrinya. Hati-hati itu. Sekalipun engkau menikah 1000 kali atau sedunia ini kamu nikahi, tetap orang lain akan lebih cantik dibanding istrimu. Itulah godaan yang paling berat bagi seorang laki-laki. Apa? Mata. Wanita mana? Godaannya kuping. Sejelek apapun laki-lakinya, kalau pintar menggombal, pasti tergoda perempuan itu. Makanya kita banyak, kalau ini kan ganteng, cantik, serasi. Banyak kita lihat, suaminya biasa-biasa saja, istrinya cantik. Kenapa? Karena suaminya ahli gombal. Kenapa? Kelemahannya wanita di kuping. Laki-laki kelemahannya di mata. Jalan ke pasar, lihat yang bening, mikirnya kok lebih cantik dari istri saya ya. Itulah godaan. Makanya sekalipun orang semua di dunia ini kamu nikahi, tetap kepuasan nafsumu tak bisa terpenuhi. Makanya selalu bersyukur kepada Allah, selalu meminta perlindungan kepada Allah. Semoga kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dimasukkan surga bersama-sama, menjadi keluarga di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin,
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اجعلنا أولادنا من أولاد الصالحين يا الله اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأموالنا وأنفسنا وكل شيء أعطيتنا اللهم يسر أمورنا كلها وسهل أمورنا كلها ولا تعسر علينا اللهم ارزقنا يا الله رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اختم لنا منك بالخير وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة صلى الله عليه وسلم